Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai profil bisnis UMKM di sektor peternakan, lebih tepatnya di peternakan ayam broiler. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama dari Mbak Musdalifah, yang kedua dari saya sendiri, Fitri Mufidatul Husna. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997 sampai 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Pada data Badan Pusat Statistik memperlihatkan pasca krisis ekonomi tahun 97 sampai 98, jumlah UMKM tidak berkurang, justru malah meningkat. Bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Di UMKM sendiri ada 7 sektor, salah satunya adalah sektor peternakan. Selanjutnya adalah peternakan. Peternakan sendiri juga terbagi menjadi peternakan unggas dan non-unggas. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Bisnis peternakan dapat berupa pembibitan dan penggembukan atau pengembangbiakan hewan ternak. Di antaranya yaitu ternak ikan lele, ternak burung, ternak sapi perah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bisnis di sektor peternakan ayam broiler. Latar belakang, bisnis peternakan merupakan bisnis prospektif di negara ini dengan penduduk terbesar lebih dari 240 juta jiwa. Merupakan negara dengan penduduk terbesar kelima di dunia dan menjadi negara konsumen daging terbesar di dunia, terkhusus daging ayam yang menjadi favorit masyarakat. Mulai dari daging, telur, sampai kulitnya dapat dikonsumsi atau diolah menjadi makanan super lezat. Daging ayam menjadi makanan khas orang Indonesia karena hampir setiap provinsi ada peternakan ayam potong dan bisa didapatkan di hampir setiap pagi di pasar dengan harga yang relatif murah daripada daging sapi, kambing, ataupun daging ayam kampung. Faktor yang harus diperhatikan dalam bisnis di sektor peternakan ayam broiler. Yang pertama, pihak atau karyawan yang menekuni bisnis ternak adalah pihak yang telah memiliki pengalaman yang cukup dan telah mengetahui dengan baik risiko yang akan muncul pada usaha peternakan ayam potong. Yang kedua, peternak harus mampu menganalisa mana bibit ternak yang unggul dan sehat serta berpotensial untuk dikembangkan, karena pemilihan bibit yang baik akan berdampak pada tumbuh kembang sampai dijual. Untuk yang ketiga, usia anakan ayam broiler harus disesuaikan dengan usia produktif hewan ternak yang siap untuk dibiarkan. Untuk ayam pedaging, usia minimal 2 minggu dan untuk petelur minimal harus berusia 1 bulan. Yang keempat, pemilik ternak ayam pedaging harus mempunyai relasi atau jaringan yang luas untuk memasarkan hasil ternaknya agar tidak menumpuk terlalu banyak di kandang atau di gudang penyimpanan akhir. Yang kelima, peternak juga harus memperhatikan stok atau persediaan yang ada di pasaran agar bisa memanfaatkan peluang dengan maksimal. Seperti contohnya apabila menjelang tahun baru dan hari raya Idul Fitri, maka orang akan banyak mencari daging ayam dan berlaku juga sebaliknya. Apabila musim hujan, maka banyak orang yang tidak berminat membeli daging ayam karena biasanya terkena penyakit flu atau CRS. Untuk yang keenam, peternak ayam pedaging harus tahu virus atau penyakit apa saja yang bisa menyerang pada hewan ternaknya. Yang ketujuh, peternak juga harus mulai memikirkan apabila pakan ternak yang diimpor mengalami kenaikan harga atau kelangkaan, maka harus mempersiapkan untuk solusinya, yaitu dengan memanfaatkan hasil sisa makanan rumah tangga yang sudah diolah sedemikian rupa sebagai pengganti pakan. Rantai nilai bisnis sektor peternakan. Rantai nilai bisnis sektor peternakan dimulai dengan terpenuhinya kebutuhan modal untuk memulai bisnis, pemilihan lahan atau tempat untuk mengembangbiakan ayam agar tidak stres, serta lahan yang jauh dari pemukiman penduduk agar baunya tidak mengganggu warga sekitar. Selanjutnya, kita mempersiapkan bahan dan alat-alat untuk pembuatan kandang ayam yang nyaman.
Setelah itu kita memilih bibit atau mencari bibit yang unggul dan sehat agar tumbuh kembangnya bisa maksimal dan bisa laku dengan harga yang tinggi. Dan tidak lupa, saat pemeliharaan harus selalu dicek kesehatannya dengan rutin, pemberian vaksin dan vitamin penunjang. Dan memanen daging ayam juga harus dilakukan dengan baik dan benar sampai ke pendistribusian atau pemasarannya. Permasalahan yang umum terjadi pada UMKM di sektor peternakan. Yang pertama adalah dari segi modal. Biasanya para peternak kesusahan mendapatkan pinjaman uang untuk membeli bibit, sewa lahan, dan perlengkapan seperti kandang ayam, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan peternak tidak mempunyai jaminan untuk pinjam uang di bank dengan nilai jaminan yang tinggi, karena modal yang dibutuhkan pun juga banyak. Dari segi SDM-nya, warga Indonesia tidak terlalu peduli terhadap kesehatan, kebersihan hewan ternak yang dipeliharanya, di mana sering terjadi hewan ternak yang terkena virus atau sakit ikut terjual dan dikonsumsi masyarakat yang tidak mengetahui terkait masalah kesehatan yang dibelinya. Yang ketiga, dari segi akuntabilitas. Biasanya para peternak membuang kotoran ayam yang sudah menumpuk terlalu banyak ke lahan orang lain, di mana hal tersebut bisa menjadikan kasus pidana jika pemilik lahan tersebut tidak dapat menerima dari peternak. Membuang bangkai ayam yang mati pada sembarang aliran sungai, atau hanya dibuang saja dan tidak dikubur, sehingga menimbulkan keresahan dan mengganggu aktivitas masyarakat umum. Ada juga pemilik peternakan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah wilayah tersebut, sehingga sering terjadi kesalahpahaman antar warga sekitar peternakan. Yang keempat, terkait iklim, terkadang para peternak ayam ini tidak memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan. Apabila musim panas berlangsung dan musim hujan berlangsung, seperti contohnya saat musim panas, biasanya ayam akan mudah terkena flu, maka harus diberi vaksin dan vitamin yang tepat. Namun, hal itu tidak selalu dilakukan karena alasan biaya, lupa, dan lain-lain. Saat musim hujan atau basah, kandang harus selalu dibersihkan minimal 3 kali sehari agar tidak mudah berjamur dan ditumbuhi parasit pengganggu ayam. Jadi, musim panas dan dingin harus menjadi perhatian para peternak agar kesehatan ayam tetap terjaga. Solusi atas kendala bisnis UMKM di sektor peternakan ayam broiler. Solusi atas kendala yang terjadi pada UMKM dengan salah satunya adalah adanya manajemen pemeliharaan. Beberapa tindakan dalam manajemen pemeliharaan dapat dilakukan agar dapat mengurangi resiko ternak ayam yang terkena penyakit, yaitu dengan yang pertama, pemilihan bahan liter yang berkualitas. Maksudnya, bahan liter yang berkualitas adalah kering, tidak berdebu, mampu menyerap air secara optimal, serta memasuknya dalam jumlah yang cukup, maksudnya tidak terlalu tipis. Maka, supaya bisa menggunakan liter dengan ketebalan optimal yaitu 8-12 cm untuk kandang postal dan 5-8 cm untuk kandang punggung. Untuk sistem pemeliharaan di kandang postal dan liter bisa ditambahkan dengan kapur. Penambahan kapur ini berfungsi membantu penyerapan air dan kelembapan udara. Yang kedua, pemasangan instalasi tempat minum. Agar tidak terjadi kebocoran yang tumpah pada liter, maka dalam pengerjaannya pun juga supaya bisa berhati-hati. Untuk yang ketiga, pemasangan sirkulasi udara dengan memperhatikan manajemen buka tutup tirai, mengatur jarak antara kandang, serta menambah penggunaan blower ataupun kipas. Untuk yang kedua adalah penanganan terhadap limbah. Limbah peternakan merupakan salah satu faktor yang memicu konflik dengan masyarakat sekitar. Limbah peternakan yang paling utama adalah feses ayam. Nah, feses ayam yang ada di dalam kandang maupun di kolong kandang harus dikelola dengan baik. Jangan membiarkan feses basah ada di sekitar kandang karena hal tersebut justru dapat mengundang bau dan menjadi sarang berkembangnya lalat. Pada dasarnya, konsep penanganan feses bergantung pada jenis ayam yang dipelihara, broiler ataupun layer. Jenis kandangnya pun liter atau panggung, tinggi rendahnya kolom kandang, kondisi feses, dan lain sebagainya. Untuk pemeliharaan ayam broiler di kandang postal, liter atau panggung, umumnya sebagian peternak memilih membiarkan feses menumpuk hingga 1 periode.
Hal itu boleh saja dilakukan, asalkan pada kandang postal penambahan liter baru dilakukan segera setelah diketahui liter lama sudah cukup basah dan lembab. Sedangkan pada kandang panggung dibuat konstruksi kolong kandang yang lebih tinggi. Kolong kandang yang tinggi akan menghasilkan feses yang lebih cepat kering dibandingkan kolong kandang yang konstruksinya pendek. Hal ini karena sirkulasi udaranya lebih baik dan jangkauan sinar matahari ke kolong kandang juga bagus. Prospek bisnis sektor peternakan ayam broiler. Manfaat atau peluang besar dari bisnis peternakan adalah kebutuhan akan permintaan terhadap protein yang berasal dari daging masih sangatlah besar. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadikan pangsa pasar yang prospektif bagi bisnis peternakan. Bahkan, kotoran dari ternak ayam ini pun bisa dijual untuk bahan tambahan pupuk buatan. Bank dapat berperan sebagai lembaga keuangan yang mendukung perkembangan ternak melalui kredit produktif. Semakin besar usaha ternaknya, maka bank juga akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Dan potensi kredit yang besar untuk sektor ini menjadikan keduanya sama-sama diuntungkan. Bisnis ternak ini sangatlah berpeluang karena permintaan daging yang sangat besar, adanya program swasembada pangan dari pemerintah, sehingga akan terus didukung. Negara juga sudah mampu menciptakan bibit unggul hasil laboratorium canggih, harga yang masih sangat terjangkau dan tidak terlalu sulit untuk pemeliharaannya. Adapun kebutuhan daging di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan besar. Di tahun 2013 mencapai 529.000 ton, 2014 mencapai 590.000 ton, di tahun 2015 mencapai 639.000 ton. Kesimpulan, peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil. Pihak yang menekuni bisnis peternakan adalah pihak yang telah memiliki pengalaman yang cukup dan telah mengetahui dengan baik risiko di bisnis peternakan. Ukuran pengalaman bisnis yang mengerti di bisnis peternakan adalah telah berpengalaman minimal 2 tahun di bisnis peternakan. Peternakan perlu mengetahui dengan baik bibit ternak yang sehat dan unggul, serta potensial untuk dikembangkan. Pemilihan bibit ternak yang baik akan bertambah pada proses pertumbuhan ternak sampai siap untuk dijual. Peternak juga perlu memiliki jaringan pemasaran yang baik dan luas, sehingga dapat dengan mudah memasarkan hewan ternak yang telah siap untuk dijual dan dipasarkan. Dengan memahami pasar dan memiliki jaringan bisnis, peternak dapat menjual hewan ternak dengan harga yang lebih baik dan kompetitif.